Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran IPA pada topik energi dalam sistem kehidupan. Materi kelas 7 KD 3.5. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang 1. Menjelaskan konsep energi. 2. Menjelaskan sumber-sumber energi. 3. Menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan dalam tubuh. 4. Menjelaskan konsep metabolisme. Perhatikanlah perangkat elektronik yang kamu gunakan. Kenapa bisa nyala? Untuk menjawabnya, marilah kita pelajari materi berikut. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Beberapa bentuk energi antara lain energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan lainnya. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau tempatnya. Contoh, apel yang berada di atas pohon. Dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Contoh, bola yang mengelinding di lantai. Dirumuskan dengan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Energi kinetik biasa juga disebut dengan energi gerak. Hubungan energi potensial dan energi kinetik. Perhatikan, pada saat posisi paling tinggi, energi potensial benda maksimum. Jika bola ini digelindingkan menuruni bukit, makin lama energi potensialnya makin kecil karena posisinya dari tanah makin kecil. Dan energi kinetiknya makin besar. Di sini terjadi perubahan energi. Saat pertama energi kinetik besar, energi potensialnya kecil. Makin lama sepedanya naik ke atas, energi kinetik berkurang dan energi potensial bertambah. Pada titik tertinggi, energi potensial maksimum. Sesaat kecepatannya 0 sehingga energi kinetiknya minimum. Kemudian gerakan ke bawah. Makin ke bawah energi potensial makin kecil, tetapi energi kinetik makin besar. Jumlah energi kinetik dan energi potensial ini dinamakan dengan energi mekanik yang nilainya tetap. Energi kimia, energi yang tersimpan dalam bahan makanan dan bahan bakar. Contohnya, berbagai bahan makanan dan berbagai bahan bakar. Energi listrik, energi yang tersimpan dalam arus listrik yang ditimbulkan oleh adanya pergerakan muatan listrik. Energi listrik dapat berubah atau dikonversi menjadi energi lainnya. Contoh pada lampu untuk penerangan, setrika, dan kipas angin. Energi listrik menjadi energi kinetik pada mesin cuci. Energi listrik menjadi energi kalor pada setrika. Pada kulkas, energi listrik berubah menjadi energi kinetik. Sedangkan pada TV, energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Pada kipas angin, energi listrik menjadi energi kinetik. Baiklah Anda semua, sekarang kita lihat sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi 2, sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan contohnya tenaga surya, tenaga air, energi panas bumi, energi angin, dan energi biomasa. Sedangkan energi yang tak terbarukan umumnya berasal dari bahan tambang, contohnya batu bara, bahan bakar fosil, gas alam, dan nuklir. Sumber energi terbarukan
merupakan sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya, ada energi matahari. Energi yang didapat dengan mengubah energi panas pada matahari melalui peralatan tertentu. Penyerapan energi matahari contohnya pada panel surya. Panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian energi yang terbarukan yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga air. Memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik air untuk menghasilkan listrik. Contohnya, listrik yang kita gunakan di rumah kita bersumber dari PLTA ombilit. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau energi lainnya. Energi terbarukan lainnya adalah energi tidal, yaitu sumber energi yang memanfaatkan pasang surut air laut untuk menghasilkan energi listrik. Sumber energi yang tak terbarukan. Energi yang diperoleh dari sumber daya alam dan waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Contohnya energi hasil tambang bumi. Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Contohnya minyak bumi, batu bara. Energi nuklir. Energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk PLTN, pemanfaatan energi nuklir untuk membangkit tenaga listrik. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Energi yang diperoleh dari makanan digunakan untuk berolahraga, belajar, dan aktivitas lainnya. Contoh makanan sumber energi yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, C, hidrogen H, dan oksigen O. Contohnya ada jagung, beras atau nasi, dan ubi. Protein. Protein tersusun atas karbon, C, hidrogen atau H, oksigen, dan nitrogen. Protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani, protein yang bersumber dari hewan, contohnya daging, ikan, telur, susu. Sedangkan protein nabati, protein yang bersumber dari tumbuhan, contohnya olahan kedelai, ada tahu, tempe, toge, dan ada kacang-kacangan. Lemak. Lemak tersusun atas unsur karbon, C, hidrogen, dan oksigen. Lemak juga terbagi menjadi dua, lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani bersumber dari hewan, bisa daging, ikan, telur, keju. Lemak nabati bersumber dari tumbuhan, seperti kacang-kacangan dan minyak atsiri. Transformasi energi dalam sel. Transformasi energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan cara transformasi oleh klorofil dan transformasi oleh mitokondria. Transformasi oleh klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang berperan dalam fotosintesis. Hasil reaksi fotosintesis yaitu energi kimia berbentuk glukosa dan oksigen. Energi matahari dimanfaatkan tumbuhan dan makhluk hidup lain yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut untuk beraktivitas sehari-hari. Ini merupakan gambar dari kloroplas yang terdapat pada daun. Proses transformasi oleh klorofil kita kenal dengan fotosintesis yang membutuhkan air dan mineral dan cahaya matahari. Di daun yang ada klorofil
akan terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan sumber energi yang berbentuk glukosa. Transformasi oleh mitokondria. Mitokondria berperan dalam proses respirasi sel. Dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi dalam sel tubuh makhluk hidup. Metabolisme dibedakan menjadi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah suatu proses perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya, fotosintesis. Pada proses fotosintesis dibutuhkan air dan karbon dioksida. Dengan bantuan cahaya matahari pada daun yang mengandung klorofil, terjadi proses fotosintesis yang akan menghasilkan zat gula atau glukosa dan oksigen. Katabolisme adalah proses pemecahan atau penguraian dari senyawa organik kompleks atau mengandung energi tinggi hingga menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya, respirasi. Respirasi merupakan proses metabolisme makhluk hidup dalam memperoleh energi. Dengan reaksi oksigen dan glukosa untuk menghasilkan air dan karbon dioksida serta energi. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Ingat, makanan sumber energi ada karbohidrat, protein, dan lemak. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi.